Tradisi Muludan atau Panya Dimat di Cirebon berakar dari masa penyebaran Islam oleh Sunan Gunungjati pada abad ke-16. Sebagai salah satu wali Songo, Sunan Gunungjati memahami bahwa masyarakat Jawa sudah terbiasa dengan upacara adat penuh simbol. Maka, beliau memadukan peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan tradisi lokal agar mudah diterima masyarakat. Sejak itu, setiap 12 Rabiul Awal, keraton-keraton di Cirebon Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan mengadakan prosesi Panya Dimat, yakni arak-arakan nasimat dan sesai simbolis yang melambangkan rasa syukur, berbagi, serta penggabungan kepada Nabi. Nasimat biasanya berbentuk tumpeng putih lengkap dengan lauk khas Cirebon seperti ayam ingkun, tahu, tempe, sayur mayur, serta yanan tradisional. Dalam prosesi, pusaka-pusaka keraton juga dikeluarkan, menegaskan keterkaitan antara spiritualitas Islam, legitimasi kekuasaan keraton, dan kearifan lokal. Masyarakat datang berbondong-bondong, membaca shalawat, berdoa, sekaligus menyaksikan kemeriahan acara. Seiring waktu, Muludan berkembang bukan hanya sebagai acara keagamaan, tetapi juga menjadi pesta rakyat. Pasar malam, bazar, dan kesenian tradisional ikut memeriahkan, menjadikan Cirebon pusat ziarah budaya dan religi setiap bulan Maulid. Hingga kini, tradisi Muludan tetap lestari, menjadi bukti sinkretisme budaya dan agama yang diwariskan sejak masa Sunan Gunungjati, serta simbol kecintaan masyarakat Cirebon kepada Nabi Muhammad. Keraton Kasepuhan Cirebon adalah keraton tertua di Kota Udan, berdiri sejak tahun 1529. Awalnya bernama Keraton Pakumbuati, didirikan oleh Pangeran Mas Mosyamad Arifin II, cucu dari Sunan Gunungjati. Dari sinilah, sejarah Panyani Kesultanan Cirebon bermula. Keraton ini bukan sekadar istana raya, tetapi juga pusat pemerintahan, pusat budaya, dan pusat penyebaran Islam di Tanah Jawa. Pada masa kejayaan, Cirebon menjadi pelabuhan penting di alur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari Gujarat, Arab, Cina, hingga Eropa berlabuh di pelabuhan Muarayati, membawa pengaruh besar bagi kemakmuran dan peradaban Cirebon. Arsitektur Keraton Kasepuhan adalah saksi akulturasi budaya. Dinding bata merah bercorak Hindu, ukiran dan kaligrafi Islam, ornamen Cina, hingga sentuhan Eropa terlihat berpadu harmonis. Di dalam keraton, tersimpan pusaka berharga, seperti kereta Siga Barodia di Melegenda, serta benda-benda peninggalan Sultan yang diterjaga hingga kini. Setiap tahun, tradisi Muludan atau Panya Dimat digelar dengan khidmat di keraton ini. Ribuan orang datang menyaksikan warisan budaya yang masih hidup sejak masa Sunan Gunungjati. Hingga hari ini, Keraton Kasepuhan tetap berdiri kokoh. Ia bukan hanya istana, tetapi juga cermin sejarah, budaya, dan identitas Cirebon yang tak ternilai. Berkunjung di kesini berarti menapaki peradaban yang pernah gemilang di pesisir utara Jawa.
Jangan lupa klik, komen, subscribe di Anboydoka Channel. Kerasnya kalau kayak lagi di Kereta Singa Barundi dibuat pada tahun 1549 pada masa pemerintahan Pangeran Losari, cucu Sunan Gunungjati. Kereta ini dipesan khusus sebagai kendaraan resmi Sultan. Dipakai untuk upacara kenegaraan, penyambutan tamu agung, dan perayaan besar di keraton. Sejak awal, Singa Barundi menjadi simbol kemegahan dan kewibawaan kerajaan. Yang membuat kereta ini istimewa adalah bentuknya yang dipenuh makna. Tubuhnya menyerupai singa, melambangkan kekuatan dan penggaruk India. Belalai gayah di bagian depan melambangkan kebijaksanaan, dipengaruhi budaya Buyara. Sayap burung Garuda di sisi kereta melambangkan kebebasan, simbol khas Jawa. Sementara roda dan konstruksinya menunjukkan sentuhan teknologi Eropa. Kereta ini jelas mencerminkan Cirebon sebagai tempat bertemunya peradaban dunia. Pada masanya, Singa Barundi digunakan dalam berbagai prosesi penting. Sultan menaiki kereta ini ketika memimpin iring-iringan pada perayaan Maulid Nabi atau yang di Cirebon dikenal dengan Panyadimat. Kereta ini juga dipakai untuk menyambut tamu agung dari kerajaan-kerajaan sahabat seperti Demak, Banten, dan Mataram. Bagi rakyat, Singa Barundi bukan sekadar kendaraan Sultan, tapi lambang kekayaan dan wibawa Kesultanan Cirebon. Namun seiring waktu, kereta ini tak lagi digunakan. Tercatat, terakhir kali Singa Barundi dipakai adalah pada tahun 1933. Saat itu, kereta disimpan di Museum Keraton Kasepuhan dan hanya dikeluarkan pada momen-momen khusus, seperti tradisi Panyadimat. Hari ini, Singa Barundi berdiri megah di ruang pusaka keraton. Wisatawan, peneliti, hingga anak-anak sekolah datang untuk melihat langsung peninggalan bersejarah ini. Singa Barundi bukan hanya kereta kerajaan, tapi juga bukti akulturasi budaya, dan saksi bahwa Cirebon pernah menjadi pusat perdagangan serta peradaban dunia. Kereta Singa Barundi Pusaka Agung dia dimeniagaya kekayaan masa lalu. Dari abad ke-16 hingga hari ini, ia tetap menjadi kebanggaan masyarakat Cirebon, sekaligus warisan budaya bangsa Indonesia. kayak bom gitu ya. Di sudut kota Cirebon, berdiri sebuah keraton yang mungkin tak sebesar Kasepuhan atau Kanoman, tetapi menyimpan cerita yang tak kalah menarik. Inilah Keraton Kacirebonan, keraton termuda di tanah Cirebon. Keraton ini didirikan pada tahun 1808 oleh Pangeran Raya Amir, cucu Sultan Sepuh 11 dari Keraton Kasepuhan. Lahirnya keraton ini berawal dari perpecahan internal keluarga kesultanan. Pangeran Raya Amir yang merasa berhak atas tahta, akhirnya memilih mendirikan keraton baru di kawasan Pulasaren, dan menamainya Keraton Kacirebonan. Walaupun secara politik tak sebesar Kasepuhan ataupun Kanoman, Keraton Kacirebonan tetap tegak sebagai penjaga budaya dan tradisi. Pemkopal Primer Koperasi Angkatan Laut. Di Cirebon, kawasan Primkopal berkembang menjadi sentra kuliner populer, sering disebut area kuliner Primkopal. Awalnya difungsikan untuk anggota Nial dan keluarganya, tapi kini terbuka untuk umum dan jadi salah satu spot wisata kuliner favorit. Di area kuliner Primkopal, kamu bisa menjumpai banyak makanan khas Cirebon yang legendaris, antara lain nasi yang beradi nasi bungkus daun jati dengan lauk sederhana sampai mewah. Empal jentong di daging sapi dengan kuah santan rempah, dimasak dalam jentong di tanah liat. Tahu gerot tahu goreng kecil siram kuah pedas manis bawang cabai. Daun candelonton, tauge, daun singkon, kuah oncom, kecok buat sarapan. Sate kalau di sate daging kerbau khas Cirebon, biasa ada di malam hari. Mie koklok mie berkuah kental santan, gurih dan mengenyangkan.
Yang gak lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat untuk semuanya. Anbu lapar, mau makan dulu ya?